Ayo temui Arnold. Dan hari ini dia menjadi pemburu bayaran di Wild West. Jangan khawatir Arnold, siapa yang tertawa terakhir dia yang paling hebat. Ayo mulai bekerja. Para bandit sering menaiki kereta api sebagai penumpang biasa. Dan kemudian, ini perampokan! Itu Blackjack Ketchum. Thomas Edward Ketchum, juga dikenal sebagai Blackjack, adalah penjahat paling sial di Wild West. Suatu hari, dia memutuskan untuk merampok kereta api sendirian. Tapi kondektur menembaknya begitu parah sehingga lengannya harus diamputasi. Dan saat eksekusinya, mereka salah menghitung panjang tali yang menyebabkan kepalanya putus. Harta rampokan Blackjack bernilai $6.500.000 dalam nilai uang saat ini. Kamu beruntung mereka memilih merampok kereta ini. Tangkap mereka, Arnold! Ya, kamu sudah berusaha. Sekarang bagaimana? Coba melompat dari kereta. Kamu berhasil meringkus mereka dengan rem darurat. Ini hadiahmu. Kita beralih ke penjahat berikutnya. John Hardin, salah satu penjahat paling kejam di Wild West. Dia punya 44 korban, termasuk seorang pria yang ditembak hanya karena dia mendengkur terlalu keras di sebuah motel. Kamu melacaknya, Arnold. Baiklah, atau dia yang melacakmu. Pemburu menjadi mangsa. Hati-hati, Arnold! Seharusnya hadiahnya diberikan kepada kuda itu kan? Sekarang saatnya untuk bos yang terakhir. Kamu sudah siap? Jesse James, seorang jenius pemasaran sejati. Dia menjadi terkenal karena perampokannya yang nekat dan citranya sebagai pahlawan rakyat. Banyak orang menganggapnya sebagai Robin Hood. Itu karena dia mengancam akan membunuh seseorang editor kecuali dia menulis tentangnya sebagai Robin Hood. Kenyataannya, dia dan komplotannya hanyalah penjahat dan juga telah merenggut lebih dari 200 nyawa. Dan apa arti film koboi tanpa duel klasik? Tunjukkan kemampuanmu, Arnold. Nyawa dan reputasimu dipertaruhkan di sini. Wow, tembakan bagus, Arnold. What the f***? This piece of Arnold! Oh, gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi. Arnold, lari!
Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Oh tidak Arnold, jangan bilang kalau kau akan minum dari danau itu. Tapi jangan cemas Arnold, jika ada lintah masuk ke sistem pencernaanmu, dia tidak punya waktu untuk menyakitimu karena dia akan langsung larut di perutmu. Tapi ada lebih dari satu lintah di dalam tubuhmu kawan. Sekarang kau jadi wajah program sosial, rumah murah untuk lintah. Ada lebih dari 500 jenis lintah di dunia, tetapi hanya 3 yang dianggap berharga bagi manusia. Hanya butuh 10 menit bagi 335 lintah untuk menghisap habis darahmu. Dan kau Arnold menampung 1000 ekor. Tiap detik sangat berharga. Untuk menyingkirkan lintah, kau harus minum air asin. Maaf Arnie, aku tidak punya botol lain. Minum air dari danau itu adalah ide buruk Arnold. Bahkan seekor lintah lebih pandai dibanding kau. Neuronnya digunakan untuk komputer biologis bernama Leads You Later. Dia bisa menjumlahkan bilangan prima, sedangkan kau tidak. Tapi jangan dulu buru-buru merayakan Arnold, karena sepertinya kau telah menarik perhatian beberapa makhluk kecil berbahaya. Aku paham ini sulit dipercaya, tapi sebaiknya kau tidak bergerak kawan. Arnold, biarkan lebah itu menggigitmu. Bisa lebah itu keren, karena bisa itu mengandung banyak zat bermanfaat yang bahkan bisa mengalahkan penyakit fatal. Tapi dalam kasusmu, kau akan mati karena sengatan panas dibanding sengatan 1000 lebah. Lebah yang menutupi tubuhmu akan membuatmu panas hingga 47 derajat Celcius. Arnold, kau hebat. Tentu saja, gelombang elektromagnetik dari ponsel bisa melumpuhkan para lebah. Lebah itu seperti sistem navigasi dengan banyak sensor, lebih seperti pesawat kecil. Ternyata, saat terbang sama seperti pesawat besar, semua ponsel harus dimatikan. Bahkan, jika kau operasikan ponsel pada frekuensi 900 MHz di sarang lebah, maka semua lebah akan pergi dalam waktu 10 menit dan tidak akan kembali. Dan pemenang pertarungan antara lintah dan lebah adalah
tidak ada. Daripada mengunjungi museum yang membosankan, kita akan menjelajahi alam Australia yang berbahaya. Di balik nama lucu Gimpy-Gimpy, tersembunyi tanaman paling mematikan. Berdiri di sampingnya dan kamu akan mimisan. Sentuhlah dan kamu akan terbakar selama sebulan. Dan kamu akan mengalami semua ini kecuali kamu adalah pada melon berkaki merah, spesies kanguru yang punya kekebalan terhadap racun. Arnold, jangan marah ya. Ini adalah ekowisata yang asli. Ada lebih dari cukup tanaman di sekitar sini untuk membuat tempat berlindung yang layak. Dan jika kamu beruntung, sarapan pun juga tersedia di sekitar kamarmu. Buah beri dari tanaman paling berbahaya Gimpy-Gimpy bisa dimakan. Tapi untuk mencobanya, perlu pakaian yang menutupi seluruh tubuhmu, tongkat panjang untuk menjatuhkan buahnya, dan lakukan inspeksi terhadap setiap buah beri yang ukurannya hanya 0,08 inci untuk adanya rambut yang menyengat. Rambut-rambut ini bisa tertinggal di kulit hingga 1 tahun, melepaskan campuran beracun setiap kali kamu mandi. Arnold, aku paham keinginanmu untuk menyegarkan diri setelah luka bakar, tapi ini mungkin bukan ide yang terbaik. Ya, kamu akan merasa lega untuk sementara. Tapi lautan di Australia tidak kalah berbahayanya dengan yang di hutan. Ubur-ubur kotak yang cerah dan tampak menarik ini punya begitu banyak racun, sehingga 1 miligram saja bisa membunuh 60 orang. Tapi, disengat ubur-ubur ini seperti memenangkan lotre, karena rata-rata hanya 1 sengatan yang tercatat setiap tahunnya. Arnold, setelah petualangan gilamu, menurutku kamu benar-benar membutuhkan perawatan. Dan akhirnya kamu menuju ke Austria. Apa kau suka Australia, Arnold? Jangan bergerak, sepertinya itu seekor ular taipan pedalaman. Hei bodoh, itu adalah ular darat paling berbisa di bumi. Bisa ular taipan 180 kali lebih beracun dibanding kobra. 1 tetes bisa seukuran kepala jarum bisa membunuh 1000 tikus. Dan 44 miligram racun ini yang dikeluarkan si ular dalam sekali gigit bisa membunuh lebih dari 100 Arnold. Lari pun sia-sia. Ular taipan tidak akan pergi setelah gigitan pertama seperti ular lain, tapi terus melakukan serangkaian serangan super presisi secepat kilat untuk menghabisi korbannya. Taring sepanjang 13 mm ini menyuntikkan hemotoksin yang kuat ke dalam darah yang mencegahnya membeku. Ini mengakibatkan pendarahan dalam. Tubuhmu kehilangan kendali. Anggota tubuh tidak bisa dikendalikan. Bernapas menjadi sulit. Dan setelah itu terjadilah kejang. Oh, jangan khawatir Arnold, itu bukan darah. Itu adalah urin. Sel-sel ototmu mulai larut dan juga keluar. Tepatnya melalui ginjal. Karena itu urinmu jadi berwarna merah. Kalau kau tidak mendapatkan antidot dalam waktu 30 menit, maka dalam 8 jam ke depan, selama sisa hidupmu yang tidak berharga itu, kau akan merasakan sakit luar biasa yang akan membuatmu memohon untuk dihabisi lebih cepat. Simulasi bagian pertama sudah selesai. Dan 1 tarikan napas lagi. Bagus, ternyata kau sudah menghirup tepat 2,5 gram merkuri. Kau bisa temukan sebanyak itu dalam 2 termometer merkuri jika kau hirup uap merkurinya ketika menarik napas, seperti yang kau lakukan sekarang. Atau jika kau isi sebuah ruangan kecil dengan termometer lalu diinjak-injak hingga hancur, itu akan butuh waktu sekitar 1 jam dan 250.000 termometer untuk menghirup dosis merkuri yang sama, lalu mati. Ini juga merkuri, bodoh. Jika kau minum segelas merkuri biasa, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kau mungkin akan mengalami sakit perut parah dan diare. Tapi jika merkurinya terfragmentasi dengan baik, kau akan mati kesakitan. Ketika tertelan, tetesan kecil membentuk garam larut yang berbahaya. Suhu tubuhmu naik mencapai 40 derajat Celcius. Kau mulai menggigil, lalu dada dan perutmu mulai terasa sangat sakit. Juga jangan lupa adanya air liur yang ekstrim. Setelah itu muntah serta diare di dalamnya. Jika tidak segera mempompa perutmu, kematian akan terjadi setelah 10 hingga 30 hari yang akan sangat menyakitkan. Simulasi bagian yang kedua. Entah bagaimana ada virus yang menyelinap. Jangan bergerak, Arnold. Jangan bergerak. Ups.